Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ambus Channel. Pada video ini kita akan membahas materi Akidah Akhlak kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-7, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Al-Wahid. Kata Al-Wahid adalah salah satu dari nama-nama yang baik atau Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahid artinya yang Maha Tunggal. Allah Al-Wahid berarti Allah yang Maha Tunggal. Maha Tunggal zatnya, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Maha Tunggal dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Al-Wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia siap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa, tanpa ada Tuhan lain sebagai tandingan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang ahli kitab, agar jangan menjadikan manusia, bahkan seorang nabi pun sebagai Tuhan, apalagi sebagai anak Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Ya sahibai sijadi a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Artinya, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Quran Surat Yusuf ayat 39. Oleh karena itu, dengan kita memahami Asmaul Husna, khususnya Al-Wahid, maka keimanan kita semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kesamaan dengan apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak untuk disembah dan patang untuk diduakan atau disamakan dengan yang lain. Al-Ahad. Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, yang artinya esa atau tunggal. Allah Al-Ahad berarti Allah Maha Esa, artinya bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad atas sifatnya. Hanya Dia saja yang mempunyai kesempurnaan sifat. Walaupun makhluknya diberi sifat yang sama penyebutannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat makhluk tadi tidaklah sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad atas pekerjaannya. Walaupun pekerjaan makhluknya sama penyebutannya dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidaklah sama kemampuan dan kualitas yang dihasilkannya. Di dalam Al-Quran, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ahad hanya kita jumpai pada satu surah, yaitu surah Al-Ikhlas
ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yakni kemahaesaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Esa, yang tersendiri dengan kesempurnaan. Karena keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang membuat para nabi dan penyeru kebenaran dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, disembah dengan segenap pengabdian, sehingga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Dua nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad, adalah sama-sama menunjukkan keesaannya. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mulia, agung, besar dan bagus. Tidak ada zat yang mirip dengan zatnya, dan tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya. Tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak boleh dipersekutukan dalam hal apapun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang agung sifatnya, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak untuk menyandang segala kesempurnaan. As-Samad. As-Samad memiliki arti yang maha sempurna, bergantung kepadanya segala sesuatu. Penguasa yang maha sempurna dan bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Kata As-Samad hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kata As-Samad dalam ayat di atas memiliki arti bahwa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yakni yang dituju dalam seluruh kebutuhan. Kepadanya kita meminta apa yang kita perlukan, dan kepadanya kita bergantung pada apa yang kita inginkan, karena Dia maha sempurna dalam sifat-sifatnya, maha mengetahui yang sempurna ilmunya, maha penyantun yang sempurna santunnya, maha penyayang yang sempurna rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu, dan seperti itulah seluruh sifat-sifatnya. Dia yang menjadi tumpuan harapan semua makhluk. Semua kebutuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberinya. Tanpa bantuannya, tanpa keterlibatannya, maka tidak ada sesuatu yang akan terwujud. Oleh karena itu, jika kita memang benar-benar beriman pada As-Samad, maka kita harus menjadi pribadi yang ramah, memiliki sifat dan sikap dermawan, serta mudah menolong dan membantu sesama dengan ikhlas. Tentunya membantu dan menolong dalam hal yang diperbolehkan dan tidak dalam hal maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka pasti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah kita raih. Hikmah Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Yang pertama, hikmah Al-Wahid dan Al-Ahad. 1. Semakin meyakini bahwa tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala segi, sehingga dapat menjauhi perbuatan syirik. 2. Semakin meyakini bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan aib,
karena kekurangan dan aib merupakan sifat para makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat sempurna, agung dan mulia tanpa ada satu makhluk pun yang semisal dengannya. 3. Semakin ikhlas dalam beribadah serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai diri kita, ibadah kita, hidup dan mati kita. 4. Merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik dan semua aliran sesat yang sama sekali tidak menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghormatan dan pengagungan yang semestinya. Yang kedua, hikmah as-somad. 1. Tidak bermohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumbuhan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang baik. 4. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam urusan agama dan dunia. Demikian pembahasan materi Akidah Akhlak kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-7, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.